Halo teman-teman, selamat pagi. Welcome back to my channel. Kalau yang belum tahu, nama aku Sofyan. Kali ini aku akan ajak teman-teman untuk keliling kota Renmark. Ya, actually nggak kota sih, tapi lebih kayak countryside. Aku akan liatin beberapa tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi. Dan kalau ada teman-teman yang akan pergi ke Renmark menggunakan working holiday visa, kayaknya tonton dulu video ini biar kalian yang akan pergi ke Renmark bisa ngelihat gimana kotanya dan mungkin bisa untuk perbandingan teman-teman yang akan ke Renmark. Dan kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di kota Renmark. Oke, stay tune. Halo teman-teman, kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk melihat gimana sih barang-barang antik di Renmark. Let's check it out. Halo. Tempat ini kayaknya cocok buat kalian yang ingin beli atau sekedar lihat-lihat. Banyak barang-barang kayak mainan klasik, packaging klasik, sign klasik, dan menurut saya ini collectible juga. Dan juga ada kayak toples-toples klasik ya, mungkin bisa buat storage kayak barang-barang pribadi yang ya, atau buat pajangan di kamar. Kayak contohnya ini toples yang menurut saya ini desainnya lucu ya, desainnya vintage banget, kayaknya lucu aja gitu, kayak dipajang di kamar. Garis-garis. Oke. Nah, ini baru keren nih, Aboriginal art. Ya. Yeah. Halo teman-teman, kali ini aku ada di The Berdix Memorial Park. Di sini ada sebuah taman ya, dan di pinggirnya itu ada sungai. Buat yang suka jalan-jalan ke taman, nah di sini ada taman dan sungai. Terus ada juga kadang juga ada kapal yang bersandar di sini. Terus juga cocok buat baca buku atau ngelakuin yoga atau lakuin hal-hal hobi kalian yang
ya yang suka tempat-tempat terbuka, dan menurut aku ini nyaman dan tenang ya, karena biasanya juga yang kesini kayak keluarga gitu, dan mereka rata-rata keluarga dan punya anak, terus biasanya anak-anak kecil main di sini buat nikmatin sunset. Tuh asik banget di sini. Dan juga ada jembatan yang ini ikonik banget, yang landmark banget, ini ada di sini. Dan biasanya sih kalau sore ada kayak kapal lewat. Jembatan ini sangat unik ya, karena selain terlihat tua, tapi juga menariknya jembatan ini itu kalau ada kapal besar yang mau lewat, jadi jembatannya tuh naik, dan nanti kalau udah kapalnya lewat dia akan turun. Samping aku ini ada kapal tapi dalamnya tuh hostel ya, dan teman-teman bisa nyewa mungkin berlima, berenam, sehari, 2 hari atau 3 hari untuk tinggal di dalam kapal ini. Menurut aku ini experience yang menarik, dan kalian bisa mengeksplor sungai-sungai di daerah landmark sini, dan ya ini menarik banget. Perbandingan hidup di city dan hidup di countryside, nah, menurut aku ini topik yang menarik ya, karena ketika saya di Indonesia bisa berpikiran bahwa wah, saya ingin tinggal di kota yang menarik dan keren. Akan tetapi ketika aku nyampe kota, terus tinggal di kota, dan rasanya di countryside itu lebih tenang. Teman-teman yang di Indonesia akan pergi ke Australia dan bekerja di Australia menggunakan working holiday visa. Menurut aku, dari pengalaman yang udah aku lalui selama 2,5 tahun ini, kehidupan di desa itu juga menarik. Dan apalagi kalau teman-teman suka pergi ke national park yang alam banget, dan kalau aku suka tempat-tempat outdoor. Dan juga menurut aku hidup di desa itu kalian lebih bisa saving ketimbang hidup di kota. Tapi orang itu beda-beda ya. Kalau aku sendiri, kalau di kota itu biasanya banyak godaannya, kayak jajan dan segala macam. Itu kalian akan lebih banyak godaannya ketimbang hidup di countryside, karena di countryside nggak sebanyak hiburan seperti di city. Menurut aku, buat teman-teman yang emang pengennya tinggal di countryside aja, lebih baik kalian pergi ke kota hanya untuk liburan aja, seminggu 2 minggu itu cukup. Bekerja dan berlibur itu kayak cocok banget sih, pas banget gitu. Kalau aku sih balance aja ya, jadi antara cari uang dan liburan, melihat tempat-tempat yang keren, dan itu akan mengimprove teman-teman buat keluar dari rutinitas yang ya refresh lah, intinya nge-refreshing teman-teman. Dan nyampe Australia teman-teman akan tahu kalau kerja terus itu juga boring, kerja terus itu juga nggak menyenangkan gitu. Jadi ya jalan satu-satunya adalah explore tadi gitu, explore tempat-tempat. Dan banyak pembelajaran ketika kalian berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Penting adalah create your own story and let's make a new story in Australia. Oke, sekarang aku lagi di Landmark Skate Park. Jadi menurut aku di Australia ini ternyata di setiap kota, walaupun kota itu kecil, fasilitas publiknya kayak skate park itu semuanya ada ya. Tapi mungkin kalau yang outback banget mungkin nggak semua fasilitas ada. Cuman
karena Renmark ini kotanya nggak yang kecil banget, dan groceries, skatepark, terus playground, beberapa fasilitasnya juga lumayan lengkap. Dan jika kalian mempunyai hobi, pergunakan hobi kalian untuk mungkin jalan-jalan, main skate, atau ya lihat sekitar. Dan baru ini aku bisa main skate di Renmark. Dan yo, let's skate together. Are you living here in Renmark? Ah, okay. Yeah. Yeah, easy. Hai teman-teman, kali ini saya udah sampai di Hiddings Cliffs Lookout. Jadi tempatnya ini asik banget, keren banget buat liatin sunset. Tapi udah mau tenggelam kayaknya sunsetnya. Sungai ini asik banget kalau sore-sore buat nongkrong, buat liatin pemandangan, apalagi buat nontonin sunsetnya. Wah, asik banget. Jadi buat teman-teman yang stay di Renmark, yang akan bekerja di Renmark menggunakan working holiday visa, menurut saya tempat ini asik banget buat dikunjungin. Nah, di sini ada tangga buat naik ke atas untuk melihat lookout lebih jelas. Yuk kita cekin aja, kita lihat aja langsung kayak gimana. Bisa kita lihat betapa indahnya sungai dan pemandangan sungai, dan tebingnya itu kayak warnanya tuh coklat, orange, terus habis itu dipadukan dengan sungainya. Wah, saya rasa tempat ini sangat worth it untuk dikunjungin ya.